قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Pada kesempatan ini seperti dalam makalah yang sudah dibagikan, saya akan menjelaskan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin. Ini teguran buat laki-laki. Jadi jangan dibalik. Wanita pemimpin bagi laki-laki. Kalau dalam sebuah rumah tangga wanita yang menjadi pemimpin bagi laki-laki, maka rusaklah keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Apa alasannya? Di sini Allah sebutkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena karunia yang Allah berikan kepada sebagian hambanya di atas yang lainnya. Jadi wanita nggak usah protes. Wanita justru harus menerima. Ini sudah jadi ketentuan Allah. Yang pertama, itulah karunia Allah. Sebagaimana Allah pun memberikan karunia bagi wanita yang tidak diberikan kepada laki-laki. Di antaranya adalah bahwa pintu surga sebenarnya bagi kaum wanita itu lebih mudah daripada kaum laki-laki. Sebenarnya, walaupun nanti kenyataannya beda. Nanti akan saya bacakan dalilnya.
Yang kedua alasannya Allah sebutkan wa bima anfaqu min amwalihim, karena infak biaya hidup yang diberikan oleh kaum laki-laki untuk wanita. Makanya para wanita nggak usah sibuk-sibuk mikirin biaya hidup, dah itu mah tanggung jawab laki-laki. Demikian pula laki-laki jangan dia berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Itu laki-laki. Kalau ada laki-laki nggak mikirin, itu banci. Harus memikirkan bagaimana biaya hidup dirinya, biaya hidup istrinya, biaya hidup keluarganya. Itulah laki-laki. Jadi laki-laki itu sifatnya pertama memimpin. Itulah karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Terima karunia itu, jangan diingkari. Jaga karunia itu, jangan diingkari. Dengan apa? Dengan tanggung jawab. Dan jangan sekali-kali menyerahkan kepemimpinan itu kepada wanita. Jangan sekali-kali kita menyerahkan kepemimpinan itu kepada istri kita. Kita sayang kepada keluarga. Kalau kita berikan kepada istri, rusaklah. Rusak diri kita, rusak istri kita, rusak anak-anak kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakannya. Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu tentang kita. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang definisi orang soleh. Fas-salihat, lalu wanita-wanita soleh. Ini definisi Allah yang Maha tahu. Fas-salihat, lalu wanita-wanita soleh adalah qanitatun, wanita-wanita yang taat kepada Allah. Hafizatun lil ghaibi, yang senantiasa menjaga hak suami walaupun suami tidak ada. Kalau suaminya ada bagaimana? Apalagi kalau ada. Tidak ada saja suaminya tidak ada, dia tetap menjaga hak suaminya. Apa yang harus dijaga? Jaga dirinya, jaga kehormatannya, jaga harta suami, jaga anak-anak suami, dijaga, dididik. Berarti dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan, wanita salihah itu memiliki dua sifat penting. Sifat yang pertama adalah taat kepada Allah, menjaga hubungannya dengan Allah. Ini sifat wanita salihah yang pertama, yang Allah ungkapkan dalam ayat ini dengan ungkapan qanitatun, wanita-wanita taat kepada Allah. Yang kedua, sifat wanita salihah adalah wanita yang menjaga hubungannya dengan suami, yang senantiasa memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri, memperhatikan hak-hak suaminya. Itulah ya definisi singkat yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan. Dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya secara rinci. Nanti insyaallah akan saya bacakan sebagian hadis Nabi SAW yang merinci kalimat qanitatun dan hafizatun. Jadi saya ulangi, secara umum wanita salihah itu
adalah yang memiliki dua sifat. Sifat pertama, wanita-wanita yang menjaga hak-hak Allah. Sifat yang kedua, wanita-wanita yang menjaga hak suami. Itulah wanita salihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bima hafizallah. Bima hafizallah. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Maksudnya, seorang wanita bisa solehah, menjaga hak Allah, menjaga hak suami semata-mata bukan karena kecerdasan wanita tersebut, murni bukan karena kemampuan wanita tersebut, bukan, tapi karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, ya ibu-ibu, secara khusus ini menunjukkan bahwa perjuangan paling berat bagi seorang istri adalah menjaga hak suami. Kalau hak Allah tentu, ya tentu, karena laki-laki pun sama. Hak Allah itu wajib dipenuhi dan kewajiban paling utama. Tapi lebih rinci lagi bahwa perjuangan terberat seorang istri adalah menjaga hak suami. Karena itulah Allah berfirman, bima hafizallah. Itu karena taufik dari Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak akan ada wanita yang mampu menjaga hak suami, nggak akan ada. Saking begitu besar hak suami. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, diceritakan ada seorang anak wanita diminta oleh bapaknya untuk menikah. Beliau diminta untuk menikah. Lalu anak itu mengatakan kepada bapaknya, aku tidak mau sebelum aku menghadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibawalah anak putri itu ke hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bapaknya bercerita tentang anaknya itu yang diminta untuk menikah tapi tidak mau. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, nikahlah. Lalu wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, jawab dulu pertanyaanku. Apa pertanyaanmu? Silahkan. Sebesar apa hak suami yang menjadi kewajiban istrinya? Sebesar apa hak suami yang menjadi kewajiban istrinya? Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya seorang suami seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan darah dan nanah, lalu dijilati oleh istrinya sampai bersih, maka sungguh dia, si istri,
belum memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Belum. Akhirnya anak itu nggak jadi nikah. Saking beratnya kewajiban seorang istri yang menjadi hak suaminya. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, tugas utama seorang wanita adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Tugas utama seorang wanita itu dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah. Lalu Allah berfirman, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Maksudnya menjaga hak suami ketika suaminya tidak ada. Itulah sifat wanita salihah. Yani taat kepada suami walaupun suaminya tidak ada. Dia menjaga kehormatan dan harta milik suaminya. Tentunya hal itu atas pertolongan Allah, bukan karena dirinya sendiri, karena pada dasarnya nafsunya mendorong untuk melakukan keburukan. Nafsu wanita itu senantiasa seperti laki-laki juga mendorong dia untuk melakukan keburukan, senantiasa mendorong dia untuk membangkang. Jadi kalau bukan karena pertolongan Allah, maka dia tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya, wanita salihah adalah pertama wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah. Yang kedua, ibu-ibu wanita salihah adalah wanita yang menjaga hak-hak suami. Yang ketiga, kesimpulannya adalah bahwa seorang wanita tidak akan pernah mampu untuk menunaikan hak-hak ini kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa ini merupakan perjuangan terberat bagi seorang istri.